keempat, tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Alangkah baiknya saya memperkenalkan diri saya, karena ada beberapa pengajaran tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Carla Fiena, NIM 1921-897, kelas 3D, KPSD Universitas Muhammadiyah Purworejo. Sebelum memulai materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Sebelum materi dimulai, mari kita membacakan bismillah. Mari kita mulai materi yang pertama. Langsung saja kita mulai materi. Kelas 4, tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Langsung saja kita mulai dengan subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan hidup. Subtema 1, terdapat kaki, dataran rendah, dataran tinggi, dan pantai. Dan juga ada bagian-bagian tumbuhan. Yang pertama kita akan membahas tentang padi. Pertumbuhan padi dibedakan menjadi tiga tahap, yaitu benih atau biji padi dimasukkan ke dalam karung goni dan direndam 1 malam di dalam air mengalir supaya perkecambahan benih di bersamaan. Biji atau benih tadi akan tumbuh berkecambah hingga muncul ke permukaan. Batang akar ditunas menuju keluar, batangnya memanjang, padi berbunga hingga gabah matang, berkembang penuh, keras, berwarna kuning. Apa kalian tahu upaya untuk menjaga kelestariannya? Nah, saya akan menjawab. Upaya untuk menjaga keseimbangan padi yaitu menjaga bibit agar dapat ditanam kembali. Yang kedua, menjaga lahan pertanian. Yang ketiga, menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Dan yang keempat, saluran air dijaga agar tetap mengalir. Dan yang terakhir atau yang kelima yaitu penggunaan beras yang tidak berlebihan. Yang kedua yaitu pantai, dataran tinggi, dataran rendah. Apakah kalian tahu apa itu pantai, dataran tinggi, dan dataran rendah? Ya, benar. Pantai adalah daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Pantai ada yang landai dan ada pula yang terjal. Pantai yang landai biasanya digunakan untuk objek wisata. Dataran tinggi adalah permukaan bumi yang ketinggiannya 500 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi biasanya dimanfaatkan untuk peristirahatan, objek wisata, dan usaha perkebunan. Nah, dataran rendah adalah permukaan bumi yang datar dengan ketinggian kurang dari 200 meter di permukaan laut. Pada umumnya, dataran rendah berada di pesisir pantai. Dataran rendah ini digunakan sebagai beberapa keperluan, di antaranya pertanian, peternakan, perumahan, dan industri, serta beberapa jenis kegiatan perkebunan seperti perkebunan kelapa dan perkebunan tebu. Yang ketiga yaitu bagian-bagian tumbuhan. Apakah kalian tahu bagian-bagian tumbuhan apa saja? Kita lihat teman-teman. Bagian-bagian tumbuhan yaitu ada bunga, ada buah, ada daun, batang, dan juga akar. Sekarang saya tanya kepada teman-teman semuanya, apa pengertian akar, daun, bunga, buah, dan biji? Nah, benar sekali, akar adalah bagian tumbuhan yang pada umumnya berada di dalam tanah. Akar berfungsi sebagai bagian yang mengokohkan tumbuhan. Yang kedua yaitu daun. Daun adalah bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Yang ketiga ada bunga. Bunga adalah bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan. Yang keempat yaitu batang. Batang adalah bagian tumbuhan yang berada di atas tanah sebagai tempat munculnya daun. Yang kelima ada buah. Buah adalah bagian tumbuhan yang berfungsi melindungi biji serta cadangan makanan. Yang keenam ada biji. Biji adalah hasil dari pembuahan yang terjadi akibat penyerbukan serbuk sari dan putik. Teman-teman, mari kita melakukan percobaan menanam tumbuhan, yaitu buah. Kita siapkan dulu pot dengan tanah dan pupuk yang ada di dalamnya, lalu ada bunga. Nah, sekarang kita siapkan pot yang sudah diisi dengan tanah. Nah, lalu kita letakkan bunganya agar ditekan-tekan. Lalu kemudian kita beri pupuk. Nah, selanjutnya kita siram secukupnya. Nah, kita harus menyiramnya setiap pagi dan sore. Kita memasuki materi yang kedua pada subtema 2, keberagaman makhluk hidup di lingkunganku. Pada subtema 2 ada apa aja sih? Nah, yang pertama kita akan membahas tentang burung cendrawasih. Yang kedua, kupu-kupu, yaitu manfaat kupu-kupu. Yang ketiga, ada katak. Kita akan mencari tahu apa itu katak. Nah, yang keempat, kita akan mencari tahu tentang fungsi bagian-bagian tubuh burung. Dan yang terakhir, laba-laba dan serangga. Kita akan mengetahui perbedaan dan persamaan laba-laba dengan serangga. Langsung saja, saya akan meminta kepada teman-teman untuk mengamati gambar yang saya gambar ini ya. Coba kalian lihat, gambar apa ini? Ayo, gambar apa? Ya, betul sekali. Ini adalah gambar burung cendrawasih. Saya minta kepada teman-teman sekalian untuk membaca materi cendrawasih dan untuk menjawab soal pada buku tematik ya. Selanjutnya, saya meminta kepada teman-teman untuk membaca materi kupu-kupu. Setelah selesai, saya akan bertanya ya. Baik, saya akan bertanya.
Apakah kalian tahu apa itu manfaat kupu-kupu? Ayo, ada yang tahu tidak? Ya, betul sekali. Manfaat kupu-kupu adalah untuk membantu penyerbukan tumbuhan. Nah, sekarang kita akan melakukan percobaan ya. Saya minta kalian untuk membuat poster, temanya yaitu hewan di lingkunganku. Terserah kalian mau menggambar hewan kucing, kelinci, atau apalagi ayam. Masih banyak lagi yang ada di lingkungan sekitarmu ya. Saya akan memberikan contoh. Ini adalah contoh poster. Kalian bisa menirunya, tapi jangan sama ya. Kalian membuat poster sekreatif kalian. Sekarang kita akan melakukan percobaan menanam biji kacang hijau. Kita siapkan dulu ya bahan-bahannya. Nah, kita siapkan alat bahannya ya. Yang pertama ada gelas. Kalian sebenarnya menggunakan gelas aqua plastik ya, namun karena tidak ada saya menggunakan gelas. Lalu ada kapas. Nah, tentunya ada biji kacang hijau. Pertama-tama kita masukkan kapasnya, sudah diberi air atau sudah diberi air sedikit, jangan banyak-banyak. Kita masukkan. Lalu kita masukkan kacang hijaunya. Nah, kita akan menutupnya dengan rapat, lalu kita simpan ke tempat yang di dalam ruangan. Nah, kita akan mencari tahu bagaimana perkembangannya kacang hijau yang disimpan di dalam ruangan. Lalu kalian tulis bagaimana perkembangannya selama 1 minggu di kertas ya. Nah, kita simpulkan pada pembelajaran ini, kita tahu bahwa hewan juga merupakan sumber daya alam yang patut dipelihara, dilestarikan. Iya. Mengapa? Karena hewan jika tidak dipelihara dengan baik atau dilestarikan, hewan akan menjadi punah, seperti burung cendrawasih. Nah, kalian tidak mau kan hewan-hewan yang ada di sekitar kalian itu punah? Nah, kalian harus menjaganya dengan baik ya, teman-teman. Nah, kita juga tahu apa itu manfaat dari kupu-kupu, dan kita juga dapat melakukan percobaan dengan menanam biji kacang hijau. Pada pembelajaran selanjutnya, saya akan bertanya kepada teman-teman semua, apakah ada yang tahu kelebihan dari katak itu apa? Ayo, siapa yang tahu? Iya, betul sekali. Kelebihan dari katak yaitu katak mempunyai kaki yang panjang dan kuat. Ya, katak dikenal sebagai hewan pelompat yang handal. Nah, katak juga dapat melompat sejauh 20 kali dari tubuhnya loh. Hebat kan teman-teman? Selanjutnya, saya akan membagi kelompok untuk berdiskusi fungsi dari bagian-bagian burung. Kemudian saya akan meminta kalian untuk mempresentasikannya di depan sesuai nomor urut kelompok ya. Nah, sekarang saya akan meminta kalian mengamati gambar laba-laba dan serangga. Buka buku kalian. Nah, saya sudah menggambar. Nah, ini adalah gambar dari laba-laba, dan di sebelah sini yaitu gambar dari serangga. Nah, di sini ada kolom. Kita akan mencari tahu apa sih perbedaannya dan persamaannya laba-laba dan serangga. Kita akan mencari tahu perbedaannya dulu ya, teman-teman. Di sini sudah terdapat berapa jumlah sayap, berapa jumlah ekor, dan berapa jumlah kaki. Lalu kalau ada ciri-ciri lain, kalian tuliskan sendiri ya. Saya akan memberikan contoh. Di sini ada gambar laba-laba. Kita hitung jumlah kakinya ya. 1, 2, 3, 4. 4 dikali kedua berarti 8. Iya. Kaki laba-laba yaitu 8. Nah, sekarang kaki serangga kita hitung ya. 1, 2, 3. 3 dikali 2, 6. Iya, betul sekali. Kaki serangga ada 6. Iya, kalian pintar. Sekarang kalian teruskan ya sampai semuanya terisi. Lalu saya akan bertanya kepada kalian, apa sih persamaan laba-laba dan serangga? Apa perbedaannya? Hayo, siapa yang tahu? Betul sekali. Jika laba-laba itu tidak mempunyai antena, namun jika serangga mempunyai antena. Persamaannya, mereka sama-sama memerlukan makanan. Nah, kalian mencari tahu persamaannya yang lain ya, dan perbedaannya. Sekarang, saya meminta kalian mengamati di sekeliling rumah kalian. Lihatlah salah satu hewan kamu temukan yang kamu lihat, lalu saya akan meminta kepada kalian untuk mencari ciri-ciri hewan tersebut. Nah, kita sekarang sudah memasuki subtema 3. Subtema 3 yaitu ayo cintai lingkungan. Nah, pada subtema 3 terdapat apa aja sih di dalamnya? Nah, yang pertama tumbuhan dan hewan. Yang kedua, terdapat gambar anak yang sedang membuang sampah.
Nah, kita akan mengamati gambar tersebut ya dari kedua materi yang akan kita bahas. Yang pertama, pada pembelajaran yang pertama, saya akan meminta kalian untuk mengamati gambar hewan dan tumbuhan yang terawat dan yang tidak terawat, seperti pada gambar di samping. Nah, seperti yang sudah saya gambar ini ya teman-teman. Nah, lalu kalian mencari tahu mana hewan atau tumbuhan yang terawat. Kalian mencintainya ya. Saya beri contoh ya. Misal hewan yang terawat. Kita cari. Nah, ini kuda. Kenapa sih ini kuda terawat? Ya karena kudanya itu segar, bugar, tidak sakit atau lemas. Lalu saya akan bertanya kepada kalian semua. Apa itu hewan yang terawat dan tidak terawat? Siapa yang tahu? Ayo, siapa yang tahu? Ya, betul sekali. Kalau hewan atau tumbuhan yang terawat akan terlihat lebih segar daripada hewan dan tumbuhan yang tidak terawat. Nah, sikap kita apabila menemukan hewan dan tumbuhan yang tidak terawat itu apa sih? Bagaimana? Apa ada yang tahu? Nah, betul sekali. Sikap kita kepada hewan atau tumbuhan yang tidak terawat yaitu harus menyiram tanaman dengan teratur, diletakkan ke tempat yang terkena sinar matahari yang cukup. Untuk hewan bisa kita memberi makan, kita menjaga dan merawat dengan baik. Pokoknya kita harus menjaga dan merawat tumbuhan dan hewan yang ada di sekitar kita. Sekarang saya akan meminta kepada teman-teman semuanya untuk mencari tahu apa dari kondisi tersebut terhadap manusia itu apa. Lalu diskusikan jawaban kalian bersama kelompok-kelompok kalian yang sudah saya bagi ya teman-teman. Nah, setelah melakukan diskusi, saya akan meminta kalian untuk pergi keluar kelas. Amati lingkungan di sekolah kalian. Lalu, jawab pertanyaan yang ada di buku sesuai kelompok kalian ya teman-teman. Ingat, kerjakan. Nah, pada pembelajaran kali ini, kita dapat mengetahui tumbuhan dan hewan yang terawat dan tidak terawat. Kita juga tahu cara peduli terhadap hewan dan tumbuhan yang tidak terawat. Sekarang kita memasuki pembelajaran yang berikutnya. Sekarang saya meminta kepada kalian semua untuk membaca materi yang ada di buku yang judulnya Pergi ke Pasar. Lalu kalian menjawab pertanyaan yang ada pada buku kalian ya. Ayo buka bukunya, lalu kalian jawab dengan benar. Selanjutnya, saya akan meminta kepada kalian semua untuk mengamati gambar anak yang ingin membuang sampah. Lalu saya minta kalian berdiskusi kepada teman kalian, teman sebangku kalian untuk mengisi kolom-kolom yang ada di gambar. Seperti yang saya gambar ini ya teman-teman. Coba lihat baik-baik. Nanti kalian isi yang ada di lingkaran-lingkaran ini ya. Setelah kalian berdiskusi, saya akan menunjuk salah satu dari kalian untuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Nah, untuk yang lainnya harap mengamati dan menyimak. Jangan berbicara sendiri ya di belakang. Ayo. Pada pembelajaran ini kita dapat menyimpulkan. Kita dapat mengetahui bagaimana kita mencintai lingkungan dan dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari. Kita memasuki pembelajaran yang selanjutnya, sekaligus pembelajaran terakhir. Sekarang saya akan bertanya kepada kalian semua. Apa itu sikap yang tidak mencerminkan mencintai lingkungan? Ayo, siapa yang tahu? Kalau tidak ada yang tahu, saya akan memberitahu ya. Saya akan menjawab. Sikap kita jika tidak mencerminkan mencintai lingkungan yaitu membuang sampah sembarangan. Lalu apa lagi? Ia menebang hutan secara liar alias tidak izin terlebih dahulu. Lalu tidak menjaga kebersihan. Nah, sekarang saya akan meminta kepada kalian untuk menceritakan di depan kelas apa yang kalian lakukan sebagai wujud cinta terhadap lingkungan. Nah, pada pembelajaran ini sekaligus pembelajaran yang terakhir, kita dapat menyimpulkan kita mengetahui bagaimana mencintai lingkungan. Kita juga tahu bagaimana sikap kita terhadap lingkungan. Kita juga mengetahui apa itu tindakan yang mencerminkan mencintai lingkungan dan yang tidak mencintai lingkungan. Untuk mengakhiri perjumpaan kita yang membahas tentang kelas 4 tema 3 peduli terhadap alam hidup, alangkah baiknya kita membaca doa. Kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa selesai. Untuk mengakhiri perjumpaan kita, mari kita membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, terima kasih kepada kalian semua yang telah menyimak video saya dari depan sampai akhir. Nah, semoga video yang saya buat dapat bermanfaat bagi kalian semua ya teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.